58% pagu anggaran dan dana desa dialihkan untuk pembangunan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Presiden menegaskan kebijakan itu dilakukan karena dana desa selama ini tidak benar-benar menyentuh rakyat. Nah, kita akan langsung membahas terkait dengan persoalan ini bersama dengan narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria. Halo, selamat malam, Pak Wamen. Selamat malam, Mbak Souza. Baik, Pak Wamen, langsung saja saya ingin tanya tanggapan Anda melihat terkait dengan pengalokasian lebih dari 58% pagu dana desa untuk program KDKMP ini menuai kontroversi, Pak, dari para kades. Tadi kita sudah tampilkan ya berita pengantarnya. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Jadi kami memahami kegundahan para kepala desa dan perangkatnya, karena selama ini mendapatkan dana desa mulai dari 400, 500, ada yang sampai 1M, bahkan ada yang lebih 1M. Kemudian mulai tahun 2026, dananya sebagian dialihkan peruntukannya untuk koperasi desa dan kelurahan Merah Putih se-Indonesia. Kenapa dialihkan? Karena pemerintah pusat, Bapak Presiden, punya program yang sangat penting yang akan dapat meningkatkan produktivitas desa, menghadirkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, dan pada akhirnya dapat menghadirkan kesejahteraan masyarakat desa. Koperasi desa sebagai sebuah instrumen yang penting, sebuah mall di desa, sebuah gerai-gerai di desa, ada klinik desa. Selama ini Kementerian Kesehatan sudah menghadirkan lebih dari 54.000 pos pembantu puskesmas desa. Bapak Presiden ingin menyempurnakannya, sehingga dibuatlah koperasi desa, ada gerai klinik desa. Dengan demikian semua desa nanti akan memiliki klinik, akan ada bidannya, akan ada dokternya, akan ada perawatnya. Tentu Kementerian Kesehatan akan mempersiapkan segala sesuatunya mendukung kementerian, mendukung koperasi desa dan kelurahan. Kemudian juga ada apotek desa, sehingga gerai ini memastikan semua warga bangsa di seluruh desa tidak boleh lagi sakit, apalagi meninggal karena terlambat ditangani oleh dokter, apalagi terlambat karena tidak mendapatkan obat. Obat yang diproduksi oleh BUMN, Kimia Farma, dan sebagainya akan disuplai. Obat-obat yang murah, yang generik, yang berkualitas, yang ditanggung oleh pemerintah. Disubsidi oleh pemerintah, sehingga biayanya murah sampai ke masyarakat desa. Sehingga masyarakat desa akan terbantu soal kesehatan, karena ada klinik dan ada obat atau apotek desa. Kemudian yang ketiga, di koperasi ini ada simpan pinjam. Baik. Sehingga selama ini warga desa, petani, nelayan pinjam ke rentenir, pinjol, kemudian tengkulak, dan sebagainya di ijon. Sehingga petani bukannya untung, tapi malah rugi atau buntung. Ke depan tidak perlu lagi pinjam ke pinjol, pinjam ke rentenir, tengkulak, ijon. Karena koperasi desa menghadirkan koperasi simpan pinjam, bisa pinjam di desa, itu juga akan didukung oleh bank-bank himbara, ada BRI, ada Mandiri, ada BNI, dan ada Bank BTN, dan Bank Syariah dan sebagainya, akan mendukung. Bahkan nanti bank swasta juga diberi kesempatan untuk terlibat. Jadi tadi klinik, apotek, simpan pinjam. Baik. Keempat, Bapak Presiden ingin di setiap koperasi desa kelurahan ada gudang, supaya hasil desa, hasil tani, hasil nelayan bisa disimpan di gudang di koperasi desa. Jumlah bangunan desanya tidak tanggung-tanggung, 600 meter persegi. 20 kali 30. Kantor koperasi dengan gudang yang sangat mencukupi, sehingga barang-barang hasil tani desa, nelayan bisa disimpan. Bahkan ada cold storage, ya. Pendingin, kamar pendingin, gudang kamar pendingin. Sehingga hasil nelayan
apakah itu ikan, cumi, udang, bahkan hasil tani yang membutuhkan pendingin juga ada di desa-desa. Sehingga harganya terjaga. Bapak Presiden sedih mendengar keluhan petani bahwa Pak, hasil tani ada mangga yang terbaik di dunia, tapi rusak karena tidak ada cold storage, tidak ada angkutan dan sebagainya. Itulah dibutuhkan gudang, cold storage. Bahkan Pak Presiden ingin koperasi desa kelurahan ini juga dilengkapi dengan logistik, dengan transportasi, ada truk nanti yang dihadirkan, ada mobil pickup, bahkan ada becak motor atau bentor yang 3 roda, sehingga mampu membantu hasil-hasil tani, hasil desa, hasil nelayan untuk didistribusikan, untuk dijemput, untuk diantar, untuk kebutuhan pasar, kebutuhan desa, ke kecamatan, bahkan ke kabupaten lain atau provinsi lain. Sehingga ke depan tidak ada lagi hasil-hasil desa yang busuk atau tidak tertangani atau tidak terantarkan, tidak dijemput dan sebagainya. Itulah kenapa perlunya koperasi desa. Tidak sangat sampai penting di situ. ya. Bapak Presiden ingin ada warung sembako di setiap koperasi desa. Semua yang menjadi kebutuhan desa terpenuhi. Apakah nanti beras, apakah nanti gula, pupuk, bagi kepentingan petani, gas LPG 3 kilo, kebutuhan lainnya, semua nanti akan hadir di desa-desa. Sehingga masyarakat desa bisa mendapatkan semua kebutuhan kesehariannya untuk kepentingan nelayan, untuk kepentingan petani, budaya ikan dan sebagainya. Nanti ada dijual juga pakan ternak, semua dihadirkan produk-produk desa, produk unggulan desa. Kenapa? Dan itu nanti juga memberikan kesempatan pada para masyarakat desa dengan hasil taninya, hasil nelayannya, hasil desa, hasil budaya bisa disalurkan melalui koperasi desa. Apakah teh, apakah kopi, semua produk buah-buahan, sayuran nanti bisa disalurkan melalui koperasi desa. Jadi singkatnya, semua yang menjadi kebutuhan masyarakat akan dipikirkan secara matang dalam koperasi ini. Dan ini. Masyarakat dapat membelinya dengan harga yang lebih baik, lebih murah dan terjangkau. Disitulah ada peran pemerintah dengan semua KL, kemudian lembaga bersinergi, berkolaborasi, gotong royong membantu masyarakat desa melalui instrumen, melalui media wadah yang namanya koperasi desa kelurahan. Pak Wamen. Itu pentingnya koperasi desa bagi kepentingan masyarakat desa. Ya, Mbak Sonia. Baik, Pak Wamen, Anda sudah memaparkan dengan sangat jelas, kami sudah menangkap betapa pentingnya program ini dipikirkan secara matang menyentuh segala aspek oleh Presiden Prabowo Subianto. Tetapi Pak, kami harus menanyakan juga, banyak pihak yang masih bertanya, apakah kebijakan ini Pak bersifat wajib mutlak atau sebenarnya masih memberi ruang fleksibilitas bagi kebutuhan dana desa? Karena kan setiap desa ini memiliki karakteristik yang berbeda. Betul, kami memahami selama ini setiap desa yang mendapat anggaran dari 400, 500, 1M bahkan lebih sudah mengalokasi dananya melalui musyawarah desa. Ada kepentingan rasional, ada kepentingan ketahanan pangan, ada kepentingan buat budaya ikan, ada kepentingan tadi untuk stunting, bahkan untuk marbot, untuk gaji guru ngaji, untuk posyandu, untuk BLT, untuk buat tanggul dan sebagainya. Selama ini memang banyak sekali untuk buat MCK, Polindes, untuk sarana untuk PAUD, untuk sumur dan macam-macam. Kami memahami setiap desa sudah mengalokasinya melalui musyawarah desa. Namun demikian, apa yang sudah dicapai selama ini 10 tahun sudah sangat baik. Nah, sekarang kita ingin melakukan percepatan. Bapak Presiden ingin segera dilakukan percepatan pembangunan desa melalui hadirnya koperasi desa. Dengan koperasi desa ini, maka program-program lain nanti semua akan bergotong royong, bersinergi, berkolaborasi membantu desa. Jadi para kepala desa dan jajaran perangkat masyarakat nanti silahkan apa yang menjadi kebutuhan desa disampaikan. Kebutuhan LPG, pupuk, pakan ternak, semuanya apa masalah-masalah diharapkan melalui koperasi desa dapat disalurkan. Kemudian tadi dananya memang selama 6 tahun dana desa sebagian ya, tidak semua, sebagian dialihkan untuk koperasi desa. Namun masih ada sisa yang diterima oleh para perangkat desa, oleh desa kepala desa, yang besarnya ada yang 200, 300, bahkan ada yang 500 juta per tahun, itu masih dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat desa
untuk kepentingan pembangunan desa. Baik. Dan nanti akan ada bantuan-bantuan program-program dari KL lainnya, dari kementerian lembaga lainnya, bahkan dari World Bank, dari loan dan sebagainya tetap ada. Dari Bappenas juga akan ada bantuan. Jadi bantuan untuk kepentingan masyarakat desa tidak hanya pada dana desa, tapi ada bantuan dana-dana lain yang dapat digunakan. Baik, jadi untuk tidak perlu kepentingan khawatir ya, Pak pembangunan Wamen. desa. Ya, Tidak perlu khawatir ya, baik bagi teman-teman kepala desa terkait dengan pengubahan alokasi ini ya, karena tetap ada sumber-sumber dana yang menyokong terkait dengan kebutuhan, masih ada ruang fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan desa. Nah, kita bergerak maju sedikit, Pak Wamen, karena kan Pak Presiden Prabowo Subianto mengatakan dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan, ia optimistis ada kurang lebih 30.000 KDKMP ini sudah berdiri dan mulai akan beroperasi. Nah, pertanyaannya Pak, apa indikator keberhasilan dari Kopdes Merah Putih dalam 1 hingga 2 tahun ke depan mungkin sepanjang pengetahuan Anda yang sudah disusun? ya keberhasilan indikator parameter sangat jelas. Keberadaan bangunan fisiknya, SDM-nya, semua yang dikelola nanti di koperasi apa saja, dan juga yang paling penting apakah semua yang dihadirkan di koperasi sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Nanti masyarakat desa akan menilai apakah harga-harga yang ada dijual lebih murah dari harga-harga di pasar. Insya Allah lebih murah, lebih baik kualitasnya. Jumlahnya juga lebih, seperti pupuk sudah turun 20%, nanti ada pakan, ada benih, semua kepentingan petani, kepentingan nelayan. Semuanya dipastikan untuk kepentingan masyarakat desa. Jadi nanti dengan hadirnya koperasi seperti kita akan melihat, silakan nanti berinteraksi para perangkat desa, para pengurus koperasi dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh, dengan pemuda, semua bersama-sama harus musyawarah, harus guyup, harus diskusi, dialog apa yang menjadi kebutuhan, dan sama-sama menggerakkan koperasi desa, Baik. sama-sama memakmurkan koperasi desa, menghadirkan semua produk desa, dan nanti hasil-hasil desa juga dapat dijual, dipasarkan melalui koperasi desa. Baik. Bahkan bisa melalui koperasi desa nanti dibantu. Juga Baik. nanti ada BUMDes yang hadir, yang sekarang jumlahnya sudah lebih dari 54.000 di seluruh desa Indonesia, juga akan membantu menyiapkan hasil-hasil tani, hasil desa, hasil nelayan untuk kepentingan makan gizi gratis, untuk kepentingan koperasi, kepentingan masyarakat. Jadi desa itu setidaknya ada 3 instrumen ekonomi yang akan hadir. 1, koperasi desa. Kedua, nanti badan usaha milik desa atau BUMDes. Ketiga, UMKM di desa-desa. Di samping ada pasar desa, Baik. ada warung-warung desa, lapak-lapak desa. Semua nanti memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang diharapkan dapat membantu pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa. Terakhir, Makan gizi Pak gratis Wamen. dapur-dapur yang ada di desa sudah membantu hadirnya program makan gizi gratis yang digulirkan oleh Bapak Presiden di seluruh desa, Ya. yang sekarang sudah lebih dari 60 juta penerimaan manfaat, dan nanti akan mencapai lebih dari 30.000 dapur ada di desa-desa. Baik. Maka demikian, maka semua nanti kebutuhan pokok daripada makan gizi gratis, apakah beras, jagung, buah-buahan, sayuran, ikan, daging, telur, bahkan bumbu-bumbu dapur, semuanya akan dipasok dari hasil desa. Sehingga desa bergiat, desa bangkit, desa beternak, desa bertani, desa berbudidaya ikan, dan sebagainya. Ini Baik. juga akan meningkatkan lapangan pekerjaan, Baik, Pak Wamen. produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Baik. Ya. Pak Wamen, terakhir karena waktu kita terbatas, kami ingin tahu juga acara ataupun rancangan yang sudah sedemikian sempurna ini kan sangat penting juga memastikan agar implementasinya di lapangan ini tidak melenceng. Pertanyaannya singkat saja mungkin, apakah ada mekanisme pengawasan khusus Pak agar memastikan dana yang sudah disiapkan ini tidak salah kelola? Justru itu, semua dana yang dialokasikan pada koperasi, semua ada badan pengawasnya yang dipimpin oleh ex officio kepala desa. Jadi kepala desa dan perangkat yang selama ini menerima dana desa sekarang menjadi bagian dari pengurus koperasi desa, yaitu pengawas daripada penggunaan, penyaluran, distribusi, dan sebagainya. Jadi para kepala desa ikut bertanggung jawab agar dana yang disampaikan tepat sasaran, tepat guna, tepat waktunya, dan menghadirkan lapangan pekerjaan, produktivitas,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi semua terlibat, bahkan masyarakat juga terlibat. Silakan. Ini adalah satu media, satu forum ekonomi bersama, forum kerakyatan, ekonomi Pancasila melalui koperasi desa supaya masyarakat bersama-sama mengelolanya, masyarakat bersama-sama menjalankannya, dan masyarakat ikut mengawasi jalannya. Jadi tidak boleh lagi ada ruang kesalahan dalam hal pengelolaan, apalagi penggunaan dana desa. Karena semua terlibat, kepala desa dengan perangkatnya, pengurus koperasi, bahkan seluruh masyarakat di desa tersebut terlibat. Karena koperasi desa ini adalah milik desa. Dan keuntungannya sekurang-kurangnya 20% dikembalikan kepada desa. Baik. Dan masyarakat desa akan terlibat. Semua bangunan juga menjadi milik desa. Jadi sekali lagi semua oleh desa untuk desa. Jadi sekali lagi ini program yang luar biasa. Tentu PR kita adalah perencanaan yang baik ini harus kita kawal dengan baik, melibatkan semua pihak, bersinergi, berkolaborasi. Baik. Baik, kita akan kawal tentunya program yang luar biasa ini agar bisa berjalan implementasinya di lapangan sesuai dengan harapan. Semua pihak harus terlibat, terutama masyarakat desa tersebut. Terima kasih untuk informasi yang dibagikan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria. Selamat kembali beraktivitas.